Shalom, turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, dikatakan kami menjua-jua, ras selamat hari Minggu man banta kerina. Mari sikatakan bujur man Tuhan, jumpakah kita mulihi ibas kebaktian Minggu enda. Ibas bena kebaktian kita, mari dage sidengkehkan piga-piga momo ibas runggunta. Sada, ipet pebetehkan man perpulungan maka ibas suari enda kebaktian KKR ilakokan make Zoom meeting sesuai jadwal emekap jam 10 pitu wib kelas balita, anak kecil, ras anak tangguh. Jam 10 aluh wib kelas remaja. Manbandu orang tua selit anakna ibas KKR, momo enda banci jadi perhatian. Kedua, kolekte kebaktian Minggu PJJ perpuluhan ras pengatakan bujur. Ipebetehkan man perpulungan kolekte kebaktian Minggu ras kolekte PJJ banci iserahkan ikoordinir bendahara PJJ masing-masing. Perpuluhan ras persembahan ngatakan bujur banci langsung si transfer ke bendahara Runggun. Man perpulungan si inggo transfer ke bendahara Runggun banci infokan ke bendahara Runggun ke Pertua Petris Heri Barus ke nomor WA 081 332 340 340. Si nomor telu persembahan persepuluhan dan pengatakan bujur. Dipebetahkan man perpulungan si ateta berikan persembahan perpuluhan ras persembahan pengatakan bujur banci transfer ku rekening bendahara berikut enda. BNI 2666069 atas nama Petris Heri Barus. 4. Dompet peduli Jemaat GBKP Runggun Surabaya. Ipebetehkan man perpulungan go ibuka rekening dompet peduli Jemaat GBKP Runggun Surabaya guna menampung sumbangan ibas perpulungan bagi donatur. Nomor rekening gelar Posma Suranta Pelawi, cabang rekening terdaftar enda memomo wari sisendah Tuhan si masu-masu bujur. Mejua-jua turang rasenina ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas Minggu enda si bengketima Minggu si ngingetkan kita karena uga arusna kita erdahin selaku tinepas sentudu ras tempas di bata. Kejadian 2 ayat 15 ngingetkan kita. Maka di bata nepa kita guna ngusih pendahina lakon jagai dengan pekena-kena doni enda gelah tetap jadi ingan kegeluhan sikap man banta. Man-temanta bagepe man krina tinepa si deban. Arah pendahin ta eme di bata nehken pasu-pasuna man banta bagepe nandangi doni enda. Kalak sir dahin alu tutus ngena ate di bata. Si bengketi dage kebaktian alu kemahamatan ras ketedehan ate kempak di bata. Sinepa kita lakon dahikan dahin si mauli. Yundang kami asaban Cina ras-ras kita tedis. Rende kita ibabai song leader ta.
Ibas gelar di bata Bapa sindilo kita, erdahin guna nguasai ras jagai doni. Ibas anakna Yesus Kristus sirdahin guna kinulin doni. Ras ibas gelar kesah sibadia, simreken kepentaran gelah kita ngasup erdahin alu mahuli. Di bata Bapa mereka gegeh ras kepentaran, dingin kemalaman ate man banta. Amin. Berita karena pendahin ras surah-surah di bata. Adi dekahan kamedem musil mekam, kalak menjingkat cukup menakanna. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia aluras kita rende arah kitab denden ipandu song leader. Perpulungan banci kundul. Ujin nangdangi kinulin dahin di bata. Pustaka sibadia nuduhkan uga ulina di bata dahin, guna uga kinulin doni enda. Mula-mulana dijadikan di bata langit ras doni. Ia terkena doni silengalit tempasna jadi mahuli. Isikap kena lawit simbelang, awang-awang ras tanah perah jadi ingan kegeluhan. Ya terkena matahari, bulan ras bintang, guna nyani suari ras berengi. Sejadi tanda permulaan wari bulan, tahun ras musim. Terpujilah kam Tuhan, sebab menghuli kel ulih pendahindu. Itepa di bata pe erbagai-bagai sinuan-sinuan, bagai pe erbagai-bagai rubia-rubia, ras asuh-asuhan. Jenari itepa di bata manusia, sisentudu ras tempasna. Ilaki ras diberu, guna jagai ras pekena-kena doni enda. Itatap di bata krina, tinepana, sehkal ulina. Terpujilah kam Tuhan, sebab menghulikal ulih pendahindu. Maka idungi di bata krina dahinna, janah israp kena
sadawari jadi wari pengadi-ngadin jenari ipasupasuna krina. Terpujilah kam Tuhan, sebab mengulikal ulih pendaindu. Mari si penangkih puji kegeluhan doni alu mehuli, alu ngendekan kitab den ibantu song leader. Kinilah ngasupen manusia ngikutkan pindilo di bata. Di bata enggo nepadoni enda alu mehuli. Dengan ipahagana kita alu erbahan kita sentuh duras tempasna. Jenari iangkatna kita jadi temanna. Erdahin guna pekena-kena doni enda. Ibas kita ngakukan Yesus jadi di bata bapanta. Kainge sindia si idah ibas pusuh ras perbahanan ta, tandana kita sentudu ras tempas bapanta, pusuh ras perukuran si ugange idapeti di bata ibas kita, idapeti dia kini teken si tutus, jaga kesegambaran taras di bata, ida petina dia rusur ukur si tetap ngukurkan si mehuli lebih asa keperluan diri. Ida petina dia perukuran ras perbahanan si mehuli pusuh si kugange ida peti Tuhan ibas kita genduari paksa tenang. Marilah siakukan dosa taman Tuhan. Oh Tuhan, megatilah ku ingat, maka itu pandu aku tudu ras tempasdu,
Jana idilondu aku erdahin jadi pasu-pasu. Megati lanai idadoni enda keleng atendu ibas pendahinku. Megati lanai ida jabungku rupandu ibas rupangku. O Tuhan, alami kel aku. Kenca si gejap krina salah lepak ta mandi bata. Mari dage si pindo pengalami dosa idur di bata nari. Alu rende arah kitab mendenden ipandu song leader. Pengalami dosa selaku persuruhan di bata aku nuhken katana man banta krina sing akuken dosa ras kesalahana dengan jera ibas dosa ras kesalahan ta nari nina kam enggo arkubang-kubang ibahan dosa tapi kupridi kam maka bersih bagi salju aminnya gia arkiteken dosandu kam enggo biring bagi tengguang mulihi kam jadi bentar bagi kapas bagaimana di bata man banta krina amin. Jesaya sada ayat 10 walu. Mari si penangkih puji-pujinta arkiteken dosanta enggo ialumi alurende arah kitab mendenden ibantu solir.
perpulungan kundul. Ngoge kata dibata si bagin si pemenang. Ibuat ibas pengerana 5 ayat 10 walu seh 20. Entah pei pengkhotbah 5 ayat 10 walu seh 20. Bagenda katana, maka kuteh maka lali terulin man banta sekatan minem dingin manken ulih pendahin dingin ngenanami ulih talatih kedekah geluh ta si gendek si breken di bata man banta si kerajaan ta adi sekala ngaloken kebayakan dingin erta ibas di bata nari janah ibrena ia ngenanami kebayakanna harus ia ngatakan bujur janah meriah ukur ngenanami ulihna latih pemre di bata kape di bata sindemi pusuhna alukriahan gelah ola aru atena ngukur kenca karena uga gendekna geluh enda. Ketuahan kalak simegiken kata di bata dingin si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Sope si oge janah si dengkehken kata di bata, mari ras kita tertoto. Tuhan di bata, Bapa kami siringan ibas kerajaan surga, bujur Tuhan didengar kesempatan ibren ruman kami gunan dekehken katandu, si jadi pergegeh ibas kegeluhan kami. Amin ape sirang kami ibas jarak, tapi kami persada kami ibas katandu. Terlebih karena katandu sini orati kami ken tisik nari. Kam si mereken gegeh ras pengertian man kami. Gelah kami ngasup memaknai ngantusi terlebih hendalankan katandu si enggo kari ialokan kami. Bujur Tuhan reh kami ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Seni naras turang bahan Alkitab si jadi ora tentai ibas minggu si sendahenda ibuat ibas perbahanan rasul-rasul bindu 16 ayat 10 sada se 10:5. Perbahanan rasul-rasul 16 ayat 10 sada se 10:5 yogikan kami secara tunggal. Mari sidengkehkan kata di bata. Perbahanan Rasul-Rasul 6 ayat 10 sada se 10:5 nina Lydia siringan ipilipi teman Yesus. Jenari erlayar kami i Troasnari ku pulau Samotrake. Pepagina terus kami ku Neapolis. I Neapolis nari erdalan kami ku Filipi, kuta si daerah si pemena i Makedoni. Penduduk kuta warga negara Roma, ibas kuta kami ringan 3 wari dekahna. Asum wari sabat kalak Yahudi, laus kami ku darat kuta, ku tepi lau, sebab iakap kami maka lid ije ingan pertoto kalak Yahudi. Kenca kami kundul, ngerana kami mandi beru-beru si pulung ije. Sekala ibas diberu gelarna Lydia. Ia i Tiatira nari, jana dahina berbinaga uwis si maherga. Ungu rupana.
Ia kalak junani sir sembah mandibata. Ita langi Tuhan ukurna, emaka tutus kal Athena menggiken kai si katakan Paulus. Ia ipridiken ras krina isi jabuna. Jenari yundangna kami ke rumahna nina, adi yakapndu aku tuhu-tuhu enggote man Tuhan, marilah kesilang ke rumahku. Ipindoken nakal gelah kami kesilang ke rumahna. Terjeng denda pengogen kata dibata, seni naras turang si jadi tema minggu si sendahenda emkapen minggu etika kerja, tema singgoi tetap penibas gereja anta emkapen erdahin ras bersembah. Erdahin ras bersembah. Suwe kape lit kaitena ras kai singgo ditetapkan ayat Alkitab singgo baca kita ibas perbahanan rasul-rasul sebagai pengogen pertama ibas pengkhotbah entah pengerana dai senina ras turang ngerana karena erdahin ras sembah bansi sitilik ibas makna asal entah makna ketika Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang serupa dan segambar dengan Dia. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Salah satu kodratnya adalah kodrat kerja. Bekerja salah satu kodrat manusia sejak diciptakan. Jadi manusia diciptakan di Taman Eden, manusia pertama itu diciptakan untuk mengelola taman itu dan mengelola pada kelanjutannya kelak dalam rencana Allah, mengelola alam semesta ini, alam semesta yang begitu tidak terjangkau masih oleh ilmu pengetahuan sampai dengan saat ini. Tugas Adam dan Hawa, manusia pertama, ketika belum jatuh ke dalam dosa, itu adalah bekerja. Tidak dicatat dalam Alkitab memang, tetapi Adam dan Hawa bentuk ibadahnya kepada Tuhan tidak ada ditulis dalam Alkitab dalam bentuk liturgi, dalam bentuk perayaan, dalam bentuk apa yang dilakukan oleh orang-orang semacam ritual, tetapi ibadahnya adalah melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Jadi pada awal penciptaan itu bisa dikatakan bahwa bekerja seturut dengan kehendak Tuhan itu merupakan ibadah. Ibadah daripada manusia pertama ketika belum jatuh ke dalam dosa, ia adalah melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Salah satunya adalah bekerja. Jadi konsep yang diutarakan oleh pelopor gereja Calvin Protestan, yaitu bekerja merupakan ibadah, itu bisa diselaraskan dengan pemahaman ini, bahwa manusia pertama diciptakan kodratnya memang adalah makhluk yang bekerja. Nah, ini bisa dilihat juga apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 5 ayat 17. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya kodrat Allah yang bekerja terus hingga saat ini. Maka kodrat itu yang digambarkan mestinya oleh manusia. Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Persoalannya, gambar dan rupa Allah yang semestinya tergambar terus di kehidupan Adam dan Hawa, itu tercoreng oleh dosa. Sehingga gambar dan rupa Allah menjadi tidak
serupa lagi dengan semestinya, dan kodratnya pun berubah, yaitu kodrat bekerja tadi itu tetap menjadi bekerja. Kalau tadinya bekerja itu merupakan suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan, sekarang bekerja itu merupakan menjadi kewajiban, menjadi sesuatu yang terpaksa. Awalnya bekerja adalah ibadah, tetapi sekarang setelah manusia berdosa, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bekerja. Bekerja harus tetap, tetapi kerja menjadi beban. Sehingga bagi sebagian orang, bekerja itu merupakan sesuatu yang membebani hidup. Kita lihat dulu ketika kita ada di kampung, sanganalas wariai parparilas, si bayangten kalak si bancila erdahin senang-senang i rumah, tempat-tempat erdahine jadi beban, tatih kal. Bahkan ada satu hal yang juga menjadi seakan-akan positif tetapi tidak benar juga secara iman, bahwa apa yang menjadi tujuan orang untuk pergi ke Surabaya ini adalah supaya bisa jangan bekerja yang capek-capek, supaya sukses tidak menjadi petani yang dianggap sebagai jalan ataupun pilihan terakhir. Nah, sebenarnya tidak tepat. Kerja dianggap sebagai beban. Satu pihak, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kerja itu karena ada perbedaan status antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Maka status manusia bisa juga ditentukan oleh apa menjadi profesinya. Kalau pekerjaannya itu menjadi terhormat, nilai dirinya juga naik. Sehingga tidak jarang bisa dikatakan mungkin terlalu ekstrim, tetapi saya kira tidak salah bahwa ada yang memberhalakan pekerja. Jadi bekerja ini merupakan nilai diri, karena ada kehormatan di dalamnya. Ketika satu pekerjaan itu membuat nilainya seakan-akan naik dibanding dengan orang yang lain. Satu pihak kerja menjadi beban, satu pihak kerja menjadi berhala. Nah, inilah manusia yang berdosa. Padahal sejak awal Allah menciptakan manusia sebagai kodratnya untuk bekerja, yaitu melakukan kehendak Tuhan, mengelola bumi. Ya. Nah, sekarang kita kembali. Jadi ada 3 tahap, sobat saya bagi bahasan kita, dan kita kaitkan nanti dari bacaan yang kita baca tadi dari bagian Alkitab Kisah Para Rasul, demikian juga bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah. Pertama, manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, kodratnya adalah kodrat bekerja, dan tidak ada masalah. Persoalannya jatuh ke dalam dosa, rupa dan gambar Allah yang ada pada manusia jadi rusak, bagian ataupun tugas sebagai makhluk yang bekerja juga menjadi rusak. Nah, kerusakan ini harus dikembalikan dengan penebusan dosa. Sehingga untuk mengembalikan ini, itu manusia harus ditebus dulu. Nah, kita beruntung hidup di zaman yang sudah masuk ke zaman anugerah, di mana manusia yang jatuh ke dalam dosa, dosanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib dengan tuntas dan lunas. Sehingga cara berpikir dan mindset kita terhadap sesuatu, termasuk bekerja, itu pun harus berubah. Diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang kita mau pelajari pada minggu hari ini. Etika kerja Kristen. Jadi, kerja menurut orang yang sudah ditebus. Itu
digambarkan beberapa kali oleh Paulus. Kebetulan yang kita baca hari ini adalah kitab Kisah Para Rasul, Kisah Rasul Paulus, yang dalam, kalau kita katakan Paulus adalah seorang pekerja, ya termasuk pekabar Injil. Ada dua bagian latar belakang yang dari kita baca tadi, yang dari Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Lydia dan Paulus di situ menjadi objek yang diutarakan. Nah, Paulus ketika memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain, kita perlu ketahui bahwa pada zaman Paulus ini, itu Alkitab belum ada ditulis seperti yang kita punya sekarang. Jadi, ya yang dia lakukan itu justru ditulis menjadi Alkitab sekarang gitu ya. Jadi, dia mengajar, nah itulah tuntunan Roh Kudus sesuai dengan zamannya, sesuai dengan situasinya. Paulus berbicara ataupun Paulus bertindak itu menurut tuntunan Roh Kudus. Kalau kita baca tadi, pekerjaan Paulus itu dari tempat ke tempat memberitakan Injil sambil memberikan pengajaran kepada orang Kristen yang sudah percaya dari satu tempat ke tempat lain. Dalam kisah bacaan tadi, mereka sebenarnya ingin mengunjungi Asia, tapi dicegah oleh Roh Kudus. Mereka juga pengen ke Bitinia, tapi dicegah oleh Roh Yesus. Akhirnya ada satu orang dari Makedonia yang memanggil, marilah menyeberang ke sini. Nah, atas petunjuk itu mereka menyimpulkan mereka pergi ke Makedonia. Nah, salah satu tempat yang mereka kunjungi di situ adalah Filipi. Jadi mereka lanjut ke Troas, Samotroka, Neapolis, lalu akhirnya ke Filipi. Tiba di Filipi, kota itu adalah kota orang Roma katanya menurut tadi yang kita baca, dan di sana belum banyak orang Yahudi. Nah, Paulus pada zamannya ini, pada saat ini, pada kisah yang kita baca ini, itu kalau dilihat dari sisi agama, dia masih beragama Yahudi. Karena belum banyak orang Yahudi di sana, tidak ada rumah ibadat orang Yahudi. Tapi biasanya di setiap kota, itu kalau di aliran sungai di pinggir kota, itu ada disediakan tempat-tempat beribadah bagi orang-orang yang mau melakukan ritual penyembahannya. Sehingga mereka jalan-jalan keluar kota, lantas ternyata di sana ada rumah persembahan ataupun rumah ibadah orang Yahudi. Satu hal, Paulus bekerja, tetapi dia tidak lupa beribadah. Dia mencari rumah ibadah. Nah, sekarang ketika dia pergi ke pinggir kota dan aliran sungai itu, ada rumah ibadah di sana. Biasanya orang-orang melakukan ibadah di sana dan ngobrol-ngobrol. Dan ternyata di situ ada seorang Yunani yang bernama Lydia. Lydia ini meskipun dia orang Yunani, dia percaya kepada Tuhan. Nah, Lydia ini pun kalau dilihat dari tafsiran Alkitab, maka Lydia ini asalnya dari satu kota yang namanya Tiatira. Jadi di luar Filipi. Di Tiatira dia cukup dikenal sebagai pengusaha kain ungu. Menurut catatan Alkitab, kain ungu ini terbuat dari wol, biasanya menjadi kain kehormatan bangsawan, termasuk kerajaan atau kaisar Romawi. Kain wol yang berwarna putih diwarnai dengan kain ungu. Warna ungu itu sendiri diambil dari siput. Satu siput biasanya ada satu tetes. Nah, itu dikumpulkan dan diberikan menjadi pewarna kain wol. Itu menjadi usahanya dia. Dari perajin kecil membuka usaha dari desa, bisa dikatakan desa Tiatira, berkembang dan sampai ke Filipi. Nah, pada kisah yang kita baca ini, dia ketemu dengan Paulus. Ada satu hal yang kita bisa lihat yang baik dari Lydia, yaitu pertama, dia dengan rendah hati
mau percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia punya kerinduan akan Allah. Dan terakhir, tidak itu saja, dia percaya dan dibaptis oleh Paulus, dan dia mengundang Paulus untuk menginap di rumahnya. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana kehidupan dari Paulus dan Lydia yang sesuai dengan tema kita, yaitu Perdahin ras bersembah. Kalau bahasa Indonesia saya terjemahkan bekerja dan beribadah. Seperti awal yang kita sampaikan, bahwa sebenarnya kehidupan orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, itu orang tebusan, itu mempunyai status sudah ditebus, dan tugasnya adalah melakukan apa yang disuruh oleh Tuannya. Awal penciptaan manusia merupakan kodrat bekerja, maka sekarang pun kodrat kita ini dikembalikan. Tetapi tidak sama dengan apa yang diberikan ataupun dinilai ataupun ditatankan oleh dunia ini. Kita harus berbeda. Kenapa? Karena kita adalah tebusan. Nah, etika Kristen, etika kerja, kebetulan apa yang kita bahas ini adalah Paulus, maka kita coba melihat bagaimana prinsip-prinsip kerja yang ditekankan oleh Paulus. Yang pertama, ada beberapa di sini. Yang pertama, dari 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10, ini prinsipnya. Saya baca, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi bekerja merupakan kewajiban bagi orang Kristen. Wajib. Kalau tidak bekerja, janganlah ia makan. Ini prinsip. Soalannya sekarang adalah kita harus definisikan apa yang dimaksud dengan bekerja. Jadi bekerja ini kan kata Calvin ibadah. Nah, sehingga kita coba definisikan, jangan kita samakan bekerja adalah hanya pengertian sempit mencari uang, mencari penghasilan, mencari rupiah. Bekerja harus kita definisikan sesuai dengan definisi aslinya, yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah bekerja. Nah, dengan demikian, apapun profesi kita, apapun status kita secara pekerjaan, itulah pekerjaan. Jangan menganggap gara-gara seseorang hanya bekerja di rumah, ibu rumah tangga biasanya, hanya kerja di rumah, itu dianggap tidak bekerja. Itu bukan definisi. Jadi, definisi yang harus kita punyai sekarang adalah bekerja merupakan kewajiban yang harus kita tuntaskan, yang kita lakukan sesuatu yang diberikan atau diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas kita. Jadi sama dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu jangan diartikan sempit hanya mengambil bagian di dalam sebuah organisasi kekristenan, entah jadi pertua, diaken, pendeta, guru sekolah minggu, dan sebagainya. Bukan, tidak sempit itu. Lebih luas lagi, melayani adalah melayani perasaan Tuhan. Melayani perasaan Tuhan melalui apa yang kita punyai, melalui profesi, status, dan segala sesuatu yang kita miliki. Itulah arti dari pelayanan. Jadi sama dengan bekerja, jangan kita membuat ini menjadi sempit. Bekerja adalah menuntaskan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
Jadi prinsip pertama dari 2 Tesalonika tadi adalah orang Kristen wajib bekerja. Nah, kemudian ayat yang seterusnya, Efesus 4 ayat 28. Ini prinsip, saya baca lagi. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tidak saja wajib, mulai dari status orang yang mencuri, janganlah ia mencuri, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi tidak sekedar berhenti, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, dan ini yang penting, supaya ia bisa membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini etika yang selanjutnya dari Paulus, yaitu kita melakukan sesuatu yang baik supaya kita bisa membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Apa bentuknya? Ya, tidak hanya materi, tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk banyak hal. Jadi kita bisa membagikan dari apa yang kita kerjakan. Artinya apa? Terlebih pada situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, ada banyak hal yang kita bisa lakukan, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Disitulah etika kerja kita juga diuji. Mari kita saling memperhatikan, mari kita bisa membagikan sesuatu yang barangkali bagi kita mungkin itu sepele, tetapi bagi orang yang membutuhkan itu bisa menjadi satu yang berarti. Jadi prinsip yang kedua ini adalah bekerja untuk bisa berguna bagi orang lain juga. Kita tidak menjadi egois. Lantas yang prinsip yang ketiga, Efesus 6 ayat 5-8, ini agak panjang saya bacakan. Ini beberapa profesi, tetapi profesi yang ditekankan di sini adalah hamba. Karena kita ini kan sebenarnya hamba. Nah, kalau kita karyawan, ya kita secara tidak langsung hamba dari majikan kita. Apa katanya Efesus ayat 6, Efesus pasal 6 ayat 5-8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ini prinsip yang ketiga. Kalau saya boleh rangkum, prinsip yang ketiga, kita bekerja bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Kalau sudah didefinisikan begitu, maka bekerja itu adalah ibadah. Karena sesuatu yang dilakukan, kalau kata ibadah itu sendiri kita telaah, maka selalu konotasinya selalu merefer kepada Allah. Kalau kita melakukan sesuatu itu untuk Allah, maka itu merupakan ibadah. Jadi prinsip yang ketiga ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, saya kira. Apa yang dikatakan oleh pendiri Bapak Gereja kita, Calvin, yaitu bagi orang Kristen, bekerja adalah ibadah. Saya tekankan sekali lagi, jangan terjebak kepada pengertian yang sempit tentang bekerja hanya mencari uang. Bekerja lebih dari sekedar mencari uang. Bekerja itu adalah melakukan segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan apa yang kita dapatkan tugas dalam hidup ini, itu bekerja. Kemudian untuk memperjelas juga prinsip Paulus tentang bekerja adalah ibadah, itu dari Kolose 3 ayat 23. Paulus mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Nah, di sini kan jelas, apapun yang kamu perbuat itu termasuk sudah ngapain saja. Jadi apapun profesi, apapun pekerjaan, apapun tugas dan tanggung jawab kita, perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ini beberapa etika kerja yang ditekankan oleh Paulus yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan juga. Sama seperti ketika kisah yang kita baca tadi, ketika dia bekerja, kita hampir tidak bisa membedakan mana dia beribadah, mana dia bekerja. Karena bekerja itu sendiri ibadah, dan ibadah itu dia lakukan untuk Tuhan. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, bagian terakhir, kita perlu ingat bahwa hidup kita sekarang yang kita jalani ini merupakan persiapan untuk menyambut kekekalan, di mana kerajaan yang akan datang, Tuhan Yesus Kristus sebagai rajanya, di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Apa yang kita lakukan saat ini, mari kita orientasikan. Jadi etika kerja yang disebutkan oleh Paulus tadi, bahwa bekerja itu adalah ibadah, itu merupakan prinsip di kerajaan yang akan datang. Kewajiban kita mengembalikan mindset kita, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita seperti yang Tuhan inginkan, sembari kita pun menjadi saksi bagi dunia ini. Paulus mengatakan pada Roma 12 ayat 1, apa itu ibadah yang sejati? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bekerja merupakan ibadah. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah yang sejati itu? Kalau kita lanjut pembacaan kitab Roma tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi cara kita pertama untuk bisa mempunyai mindset adalah kembali kepada terang kebenaran firman Tuhan. Nah, yang perlu ditekankan sekali lagi adalah bekerja adalah ibadah kita pada Tuhan. Dan kita bekerja melakukannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kalau kita hubungkan dengan bacaan pertama tadi, bahwa dikaitkan dengan pengkhotbah, kita pun tidak juga dibebankan dengan bekerja saja, karena pengkhotbah mengatakan tadi bahwa berkat Tuhan pun bisa kita nikmati. Tetapi sesuai dengan etika kerja, bahwa berkat yang kita nikmati, kita juga bisa berbagi bersama-sama dengan orang lain. Jadi sebagai penutup, marilah kita tetap di masa-masa yang sulit bagaimanapun, khususnya seperti yang kita lalui saat ini, yang sedang kita alami, kita tetap mengarahkan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, bersandar kepada prinsip etika Kristen, etika orang yang sudah ditebus, yakni bekerja adalah ibadah.
Kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah kita. Dalam segala situasi, kiranya nama Tuhan terpuji di balik semua apa yang kita lakukan. Persembah ras erdahin ras persembah. Bagi anak Tuhan, persembah adalah ibadah. Persembah entah beribadah, itu termasuk di dalamnya kita melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin untuk Tuhan. Endam akap kami si banci seken kami sebagai khotbah, Tuhan si masuk kita, ibas kita andalani kegeluhenta, ras kita bertotok. Dikatakan kami bujur, ibas kata singgo ibegikan kami Tuhan, nggo ajak ndu janah iberikan du pengertiin karena uga kami harus erdahin emekap persembah bagin ibadah kami man dibata. Kam tetap singajari kami, ibas kami ndalankan krina tanggung jawab kami, gelah kami bansi ndalankan alu mahuli. Bujur Tuhan ibas katandu, janah kamsi mereken kemampuan man kami tetap wari guna banci ngangkai ras terus ndalankan katandu ibas krina paksa. Bujur Tuhan ibas Tuhan Yesus Kristus kami bertotok. Amin. Saban sina mari ras krina kita tedis siakuken kini tekenta bagi krina kalak Kristen ijapa peringan jana krina paksa ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit rasdun. Aku tek man Yesus Kristus anak-anak si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur singuda gunanari si sok liaman tergelar si Maria singenanami kini serang sangana pembertaan Pontius Pilatus dipakukan ke kayu persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematian peteluarikan gokek ke basi matenan nangki ke surga perkunul arah kemohon di batang Bapa silar sibar kuasana jenar rahmaya pagi karanakan singgelu ras mate. Aku tek man kesas si badia janali sada gerida si badia persadan kalak si badia pengalami dosa kini kekian kula geluhun cara selamat. Amin. Sepaksana diberikan man banta guna nehken persembahan pengatakan bujurta di batang gordahin guna kini ulinta ras krina isi doni enda idilona dengan isi kap kena dahin man banta jadi dalanta ngalokan pasu-pasuna dage mari sindesken persembahan pengatakan bujurta man di bata kata di bata jadi palas ibas kita nehken persembahan ta. Oh sinangku nginget perkuah di batas simbelin si iseh kena man banta kupindo man bandu endeskenlah kulandu man di batas saja selaku persembahan singgeluh si rikutken singena Athena sebab bagaimana harus nakam bersembah man di bata sueras biakdu selaku makhluk si rukut ihirta ngendesken persembahan ras kita rendai muji di bata dipandu song leader ras organis.
ras kita artoto. Tuhan isehen kami bujur man bandu ibas krina paksa-paksa, terutama ibas paksa enda lidengah kesempatan man kami guna mereka persembahan man bandu. Engkau ipu pulung kami Tuhan sada bagiin sini engkau ibrekan duman kami janah dipersembahkan kami enda guna kini ulin pelayanan ibas gereja. Kamsi masu-masusa janah kamsi masu-masu kami pe gelah perngasukna kami tetap wari tetap ibas warisi rehenda gunanahkan si mahulina man baru saja. Tuhan kami pertoto karena tiga hal si terkait ibas pelayanan kami bagi ibas anak-anak du di tengah-tengah gereja du. Krina program rumbun ibas bulan Juni si sangana berlangsung entah pe sanga direncanakan kami tetap si jagai dengan si ngarahkan kami gelah kami berdalan bagi sengenah tentu Tuhan. Totopi kami guna krina anak-anak itu singgunahkan persembahan dalam bentuk perpuluhan bagi ucapan syukur. Kami tetap masuk ia jana ia lamina jana inanamina kam si mereka pasu-pasu jana kata waripe bansia ngatakan bujur lu sipayo nandangi kamu. Man teman-teman dengan sinaturan kami si ulang tahun kelahiran bujur Tuhan gue berikan du sada tahun umur si tambah guna banci ialamina jana ibas sisa geluh nape Tuhan sada indeskan kami ia krinana kubas tandu iyo gelari kami jenda Tuhan khusus kami toto guna Elisia Fedora Brutarigan, Salsalina Priskila Brubukit, Agnes Brubarus, Nande Ica Barus, Bapak Hagana Ginting, Nande Adir Ginting, Nande Karen Tarigan, Rahel Monika Brusur Bakti, Yesi Cintami Brutarigan, Pertua Bapak Ica Barus, Prince Wicaksono Purba, Nievin Yunita Brupanginangin Bagepe Nande Dion Ginting. Senina turang kami enda ulang tahun kelahiran ibas minggu enda. Jadi toto kami Tuhan kam si masu ia jana ibas krina dampar kegeluhena kam tetap senjaga isa. Bagi kape karena ulang tahun keluarga perjabun MK keluarga pertua Bapak Rahel Surbakti, keluarga pertua Bapak Andre Surbakti, ras keluarga Bapak Ekin Barus, kam singgo masu-masu mulana nari keluarga enda, te kami maka pasu-pasundu tetap niat alalap, kam si jadi sukut di tengah-tengah jabu, janah mereken hikmat bijaksana, gelah jabu enda pebanci jadi saksi jawab apa ringan. Ujur Tuhan, tertotopi kami karena teman-teman sinaturang kami si sakit entah ijab apa ia ringan sila ia tek kami bagi pesi mungkin sangana irawat di rumah sakit krina kam si jaga isa jana tetap berpengarapan man bandu kam si mereka kesehatan pemulihan arah krina usaha sini laku kena. Tertoto kami Tuhan karena rencana kami melakukan aksi diakonia ibas warisi sendahenda berekendu kami kengasupen guna keleng-kelengan latar jengjenda Tuhan tetapi krina ibas dampar gegeluhun kami si Budi Warienda pe tetap kami sekeleng-kelengan ibas paksa-paksa bujur ibas kesempatan adilit kemungkinan diberikan duman kami guna nehken diakonnya janah senina turang kami singaloken kai si diberikan ibas gereja nari tetap itotoken kami kama si sumber berkat si tuhu si tetap menjagai janah si memenuhi kebutuhannya bagi kami krina secara luas bangsa ras negara kami ibas situasi
COVID-19 masih jadi masalah di tengah-tengah perpulungan, bagi tengah-tengah negara bangsa kami, ras krina dampak-dampak langsung bagi sila langsung. Ibas tienda Tuhan, bas tandu saja kami pengendes, terutama pemerintah bangsa kami, bagi teman-teman kami si jaga bagian kesehatan di rumah sakit, baik dokter, perawat, ras krinana. Bujur Tuhan, kami tetap jadi andalan kami ibas krina paksa. Endam pertoton kami, toto syafaat BGP krina kai singgon kaki kami sempurnakan sa, sebab kami ibas Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Asaban Cina mari ras krina kita terdis, si kuatkan dan si endeskan perpadanan taman di Bata. Ingatlah maka kita itepa di Bata maba pasu-pasu arah pendahinta. Erpadan aku Tuhan, kuandeskan mediringku, jadi pasu-pasu arah pendahinku. Manusia itepa di Bata guna musahai ras jagai krina tinepa di Bata. Erpadan aku, oh Tuhan, kuandeskan mediringku jadi pasu-pasu man krina tinepandu, kupake waru-wari si beri kendu, gelah idah doni enda pendahindu ibas pendahinku. Si pepaguhi perpadanan ta, arah enden ta, ipandu song leader organis. Amen.
Mari ras kita toto bagi siniajari Tuhan ta Yesus Kristus sertoto ninta degeras ras. O Bapa kami sini sorga, gelar di perbadiamin, remin kerajaan du, selah min pratendu ibas doni enda, bageni surga, brekemin man kami akan cukup ibas warisi senda enda, alamin salah kami, bagi ngelemi kami, salah kalak kempak kami, olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat mari, sebab kam kap simada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah, dahikanlah dahinta, sebab di batape tetap berdahin bas kita. Telah kita anggit dengan ngasup dalankan suwe singena Athena. Guna sie alaukanlah pasu-pasu tidur di batanari. Di batas singgondilo kita kubas kemuliaan nasi rasa lalap bas Kristus. Ia menjadikan kita serta tetap gege dengan pagu. Ia simada kuasa serasa lalap. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita masuk saat teduh. Saat teduh simulai. Sadat teduh selesai. Mojojua membantah kerina ibadah tanggodung Tuhan si masu-masu kita kerina. Bujur. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih